Oke bang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Sepia Motor. Nah, untuk di sore kali ini bang, sebelum ngebuburit nungguin buka puasa, di sini ada garapan motornya Aerox nih bang. Dan di sini pun ada motor nih belum dikerjain bang tuh. Ini mogok orangnya juga disetut ke sini. Ini belum saya kepegang. Dan di sini saya akan ngejelasin cara mengatasi mesin suaranya ngeletek ya. Ini sebenarnya kalau kasus kayak gini tuh udah sering kali ya, udah umum maksudnya untuk suara ngeletek apa keletek gitu ya, tek-tek ya sama aja. Nah, sekarang kita cobain dulu untuk suaranya kayak gimana ya bang ya. Untuk suaranya kayak gini nih bang. Jadi posisi lamsam sama kita gas sama aja ya. Posisinya sama-sama ngeletek gitu ya. Di gas juga sama aja. Di gas pun sama. Posisinya masih ngeletek. Nah, untuk mengatasi kayak gini sebenarnya simple bang. Kalau untuk mengatasi suara keletek-keletek kayak gini tuh bisa jadi dari di sininya nih setelan klepnya renggang, ataupun bisa juga dari rocker armnya itu biasanya mengalami oblak ya. Biasanya yang keseringan, cuman kan itu belum tentu. Dari bearing noken as pun dia bisa juga nyaring bunyi. Bearing yang kecilnya apa bearing yang di noken asnya yang gedenya itu bisa juga bunyi. Cuman untuk lebih yakinnya ntar saya mau bukain dulu semua, ditutup pop ininya. Nah ntar kita lihat sama-sama ya bang ya. Kalau misalnya ini udah dibuka semua gitu, jadi biar lebih enak, biar gak terlalu lama gitu ya bang ya. Nah. Oke bang, sekarang udah kebuka nih. Bagian ininya di sini pun emang kelihatannya sering telat oli kayaknya ini. Tuh, kelihatannya kotor banget di sini. Dan di sini pun sebenarnya setelannya ini kenceng, Bang. Tuh. Kenceng. Ini pun setelannya kenceng. Tuh. Gak ada jeda. Seharusnya ini posisi yang bawah sini nih, Bang. Seharusnya ini posisinya kalau yang ukuran bawah sini itu ukuran 0,15 dan yang atas 0,10. Ini kenceng semua, tahu dah. Aduh, cuman yang saya liatin sih di sini bagian pelatuk atas ini baru ya, tuh. Kelihatan beda sama yang di bawah sini. Kalau yang di bawah tuh, kalau yang di atas ini dua-duanya baru ini. Dua-duanya baru, dan yang di bawah pun ini masih bawaannya gitu. Dan untuk ngeyakininya ntar saya mau coba dulu, dibuka dulu di bagian sininya nih. Coba di bagian sininya pelatuknya goyang apa kagak gitu. Oke bang, ternyata ini setelah saya setel juga sama aja, maksudnya nggak ada perubahan ya bang. Nah, kepaksa saya buka di sininya, di area sininya semua saya copot tuh. Dari sininya saya copot semua. Dan ternyata ini penyebabnya ada kasusnya di sini nih, Bang. Mana ya? Nah, ini untuk yang lamanya kan ini masih satu dia. Masih bawaan orinya tuh. Kalau ori kayak gini. Cuman ini kan saya ngelihat ini pelatuk udah gantian nih, Bang. Bentar. Kita biar jelas dulu bang. Pelatuk masalahnya ini kan udah gantian tadi yang di bagian atasnya tuh. Dan di sini pun saya ngeliat tuh bang, ini penyebab sumber yang bunyi ngeleteknya itu di sini nih. Tuh. Dia posisinya kalau digini ini bang, tuh. Keluar sendiri ini. Dan di sini pun ngoplak dia tuh. Ininya apa? Pelatuk di sininya itu ngoplak. Ngoplak, satu ngoplak kalau didorong gini nih bang. Tuh. Ambrol ya. Nih.
yang sumber bikin suaranya itu dari sini gitu ya, dari pelatuk ininya. Ini sebenarnya nggak ada tahu pakai beli apaan ini si abangnya, mereknya. Soalnya mencilatnya sih mencilat CKD ini. Kalau yang ori kan bahannya kayak gini bang tuh, kasar dia. Dan di sini pun ada, biasanya ada kodenya tuh kayak gini. Ini masih bawaan. Dan di sini si abangnya ini pelatuknya baru, cuman nggak tahu merek apaan gitu. Udah ketahuan sekarang permasalahannya ternyata ada di bagian sininya. Dia ngoplok. Harusnya kan posisinya kayak gini bang, posisinya dia gak mau gerak gitu ya. Kalau yang ini tadi gerak, dia langsung loncat. Untung aja kagak maur di dalam mesin ini, masih untung nih motor. Noken as pun dia masih normal tuh, nggak ada goyang. Dari noken as gak ada goyang. Oke bang, sekarang saya mau memperjelas sedikit ya. Soalnya tadi kan yang sebelumnya ini posisinya pelatuknya ini ya. Tuh, bahannya agak licin bang, beda sama yang ori kayak gini nih. Kalau yang ori ini agak kasar tuh bang. Jadi untuk pemahaman aja, kalau misalnya beli spare part tuh ya diutamain kalau misalnya yang KW, biar kata murah. Kalau misalnya KW-KW banget ya jangan bang. Resikonya ya kayak gini, ambrol. Ambrol itu ya motor. Ini sebelumnya si abang katanya saya tanyain udah 3 bengkel bang, tapi penyakitnya belum sembuh-sembuh. Nah ini ternyata kemarin mungkin diganti di bagian ininya. Nah untuk penggantiannya ini, kalau misalnya spare partnya KW kayak gini, lebih baik jangan dah. Kecuali kalau misalnya yang merek-merek kayak NPP tuh masih saya anjurin bagus bang. Untuk merek-merek NPP saya anjurin bagus. Cuman kalau misalnya yang pelatuk merek Yamaha-Yamahan CKD-nya sekarang kan udah banyak juga bang, lebih diituin, lebih diutamain jangan dah. Soalnya resikonya kayak gitu, satu kayak gini gitu resikonya. Soalnya saya perhatiin di bagian sini, tadinya sih saya udah buka nih bang, cangkangannya di sini saya pakai yang baru juga tuh. Tadinya mau saya ini bearingnya udah kebuka semua tuh, udah kebuka. Cuman yang saya perhatiin lagi tadi di bagian sininya lebih longgar bang, lubang ininya lebih longgar. Dan di sini pun saya ada nih bahan yang bekas ori, cuman di sininya udah jebol, sengaja saya copot. Dan untuk perbandingan pun jauh bang. Tuh, kalau yang ori dia agak kasar ini. Tuh, bahan ininya agak kasar ya. Jadi gak mencilat kayak gini. Kalau ini kan licin barangnya. Tuh, bahannya licin. Kalau yang ini agak kasar. Nah, untuk pemahaman, jadi sewaktu-waktu kalau misalnya ada kendala bunyi ngeletek apa di sininya mengalami bejebol ya, mau gak mau kalau misalnya rumahan ininya masih asli ya boleh diakalin kayak yang di video saya sebelum-sebelumnya itu, yang saya bikinin tutorial cara penggantian ini apa, bearing ininya, bearing pelatuknya di sini gitu ya. Soalnya saya masukin ini nih, saya perhatiin nih biar jelas aja bang. Di sini kalau yang bahan ori kita masukin pennya kayak gini tuh, posisinya seret bang, harus digetok. Kalau yang ini kita masukin begini, dia tuh longgar, tuh lebih masuk semua gitu ya. Jadi untuk pemahaman aja. Sekarang kalau misalnya saya pasangin pun yang ini, yang baru ini, bearingnya yang baru, percuma. Masalahnya yang beda itu di sininya lebih ngoblak gitu ya, lebih gimana ya, lebih ngoplak aja gitu ya. Jadi takutnya saya yang kayak yang sebelum-sebelumnya juga mesinnya masih ngeletek gitu ya, takutnya. Masalahnya ini si abang motornya kan jaraknya jauh terus gitu. Jadi ntar saya mau pasangin yang ini tetap mau saya pasangin, yang bahan saya yang ini mau saya pasangin pakai pelor yang ini, pelor yang baru ya. Jadi ntar saya ada di sini juga yang udah tuh nih, yang udah saya servis. Ini bagus juga, ini bearingnya baru juga bang, ini bearingnya baru juga. Dan kita bisa dilihat bang tuh lebih mencilatan yang ini ya. Kalau yang ini agak kasar tuh, bahannya beda. Dan di sini pun kalau misalnya yang lokal murnya tuh lebih gede bang, kalau yang asli dia murnya lebih kecil tuh. Jadi untuk nyetel pun lebih enak dari kalau misalnya kita masukin begini kunci nih, tuh lebih ngepas. Kalau yang ini kan ukurannya 9 bang, tuh mepet tuh nggak masuk. Jadi
diutamain kalau misalnya ntar sewaktu-waktu setelan klepnya longgar mau nyetel pun kita repot bang. Repotnya karena mur ininya gede gitu, lebih gede daripada yang aslinya. Kalau yang aslinya kan ukurannya 0,8 gitu, ukuran 8 ring ya. Jadi ntar saya mau rakit dulu yang ini. Jadi yang lama ini bawaan motor tadi sebelumnya nggak saya pasang lagi sama yang ini, saya taruh aja gitu ya. Jadi ntar saya mau pasangin yang punya saya ini, yang udah saya benerin, dan ntar saya mau rakit yang di bagian sini gitu. Yang ini mau saya rakit, jadi dua-duanya ntar pakai yang originalnya gitu, cangkangannya yang originalnya biar mantep gitu ya bang. Soalnya masalahnya kalau menyangkut di masalah mesin kayak gini tuh repotnya bolak-balik gitu ya bang ya. Oke, sekarang saya mau nerapin ini dulu, ntar langsung ke perakitan aja bang. Oke bang, sekarang ini udah kelar semua tuh. Ini yang tadi ya, yang tadi saya apa tuh, saya servis nih. Untuk pemahaman, emang orang kan sebagian kadang ngeri juga, mungkin ngeri juga ya, ngeri kayak gitu lagi apa, ngeri copot gitu untuk mengaplikasikan rocker arm ini misalnya untuk diservis gitu ya. Untuk pemahaman saya sih sepanjang ini, kalau untuk pergantian di sini tuh misalnya mengalami yang di asnya ininya udah luka gitu ya bang ya, aman. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kayak gini ya bisa bang, untuk memperhemat budgetnya ya jalan satu-satunya ya kayak gini ngakalinnya. Yang penting kita menggunakan si pelor ininya apa, bearing ininya itu yang baru gitu ya. Ya kalau misalnya ada yang copotan pun, kalau misalnya masih bagus kayak gini nggak goyang ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah bang. Yang penting kan tinggal copot di bagian pens ininya, kita masukin lagi ke rumahan cangkangannya gitu ya. Jadi ini pun sebenarnya udah servisan tuh bang, tuh udah bekas getokan. Cuman kalau di sini nggak bakalan goyang kayak yang tadi. Kalau yang ini kan tadi masalahnya goyang tuh, posisi ini dimasukin begini dia masuk langsung tuh bang, tuh jadi ngotek begini. Makanya tadi yang pas awal saya buka itu motor ininya baru, kok kata saya bisa didorong begini, kan saya juga aneh gitu loh. Nah ini untuk pemahaman aja, pelajaran gitu ya bang ya. Untuk kedepannya kalau misalnya mengalami kayak gitu ya diutamain, kalau misalnya nggak mau repot pergantian kayak gini ya ganti aja pakai yang ori gitu, biar lebih aman, biar lebih gak repot bongkar pasangnya gitu ya bang ya. Soalnya kan kalau misalnya udah nyangkut bongkar pasang gini agak repot juga gitu ya, takutnya si abangnya kesel nunggu apa gimana gitu ya bang. Nah sekarang udah kelar semua, ntar saya rakit ke mesinnya. Oke bang, sekarang udah beres semua, udah saya terap nih, udah rapi. Sini udah rapi semua, udah kenceng. Nanti tinggal tutup kop ininya. Jadi di sini juga udah saya bersihin nih bagian ininya tuh, udah bersih. Bagian throttle body sininya juga udah bersih semua. Pokoknya mah udah jos, tinggal pasang ya. Dan untuk di sini sebenarnya tadi saya udah ganti ya setelan baut ininya. Jadi yang lama nggak saya pasang, di sini saya nggak pasang, dan di sini pun yang barang lamanya itu yang bekas digantinya nggak saya pasang juga. Nah sekarang kita mau tutup dulu, rapiin semua, dan di sini pasang dulu TB. Sorry ya soalnya ini nggak ke video untuk pemasangannya, jadi biar simpel aja. Jadi ntar cek langsung ke suaranya aja ya mbak ya, kita langsung cek ke suaranya aja. Ntar mudah-mudahan sembuh ya bang dengan cara ini ya. Alhamdulillah kalau misalnya sembuh. Kalau misalnya belum sembuh ya cari lagi bang, maksudnya di mana titik yang bikin sumber suaranya ngetek-ngeteknya itu. Oke bang, sekarang udah beres semua, udah rapi nih, udah diterap semua, dan di bagian sini pun udah rapi tuh, udah rapi semua. Sekarang kita hidupkan aja bang, mudah-mudahan untuk suara ngeleteknya itu lebih halus ya. Jadi soalnya saya nyuruhnya itu ya untuk ngilangin suara ngeleteknya itu ya. Cuman kalau seumpama ini kurang halus banget ya berarti ada problem di bagian bearing-bearing yang lainnya ya. Soalnya ini posisi motor pun saya buka sering telat oli kayaknya. Untuk sebelum-sebelumnya saya cuman tugasin untuk ngilangin ngeleteknya ini gitu ya bang ya. Nah sekarang kita tes dulu, mudah-mudahan ini dengan cara kayak gini ya bisa lebih halus gitu ya bang ya. Coba kita tes dulu bang.
Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kalau untuk dari suara ini mantep bang, tuh lebih halus daripada yang sebelumnya. Cuman ini sebenarnya kalau menurut saya, kalau dari halus sih gak begitu halus banget ya, khusus untuk normalnya motor Aerox dari standarnya. Soalnya ini ada masih bunyi kayak ngeresek gitu ya bang. Cuman untuk suara ngeleteknya itu sebenarnya udah hilang. Cuman ini kayak ngeresek di bagian bearing udah gimana ya, udah kayak udah ngumpul sama kotoran gitu ya. Jadi suaranya masih ada ngeresek. Kayak keteng pun sebenarnya ini udah parah banget sih. Cuman ya kalau saya mah ngikutin tugas si abangnya aja, suruh ngilangin yang ngeleteknya itu, yang berisiknya itu ya. Alhamdulillah dengan cara yang saya pasangin dari awal sampai akhir ya ada hasilnya gitu ya bang ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini bang. Bila ada kata-kata yang salah ya mohon dimaafkan, dan bila ada yang kurang paham juga bisa dimasukkan di dalam komentar ya bang ya. Aja yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya bang.